Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap pemirsa semua berada dalam keadaan sehat-sehat selalu dan ditambah rezekinya ya. Amin. Nah pemirsa, apabila ada kesamaan dalam penyebutan baik dari segi nama dan tempat, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Nah pemirsa yang baru bergabung di sini, jangan lupa selalu dukung saya berupa like, klik subscribe di bawah ini agar saya semakin semangat memberikan berbagai kisah nyata kepada pemirsa semua. Baik pemirsa, di sini saya akan mengangkat sebuah cerita yang di-request dari kawan saya yang berada di Kalimantan tepatnya ya. Kejadiannya ini sekitar 15 tahun yang lalu tentunya. Beliau ini bernama, tapi saya inisialkan sendiri ya. Kejadian yang dialami oleh Pak Budi Kambayong ini inisialnya ya, yang lahir dan besar di Kalimantan Timur. Beliau ini memberikan cerita tentang hantu kuyang katanya. Nah di sini kuyang sendiri itu dipercaya sebagai makhluk halus berwujud kepala dengan organ tubuh yang menggantung pada malam hari, katanya begitu. Mungkin dari berbagai versi berbeda-beda pengertian barangkali ya. Nah ini yang akan saya angkat ceritanya sebagai berikut. Nah hantu kuyang ini dia mencari mangsa pada malam hari. Mangsanya yaitu berupa darah bayi yang baru lahir atau wanita yang sedang melahirkan. Wanita yang sedang hamil tua, bahkan jika kuyang tidak menemukan wanita hamil atau bayi, dia juga dapat menghisap darah menstruasi yang dibuang sembarangan. Nah, bagi kalian para ibu-ibu atau remaja yang sedang menstruasi, ingat ya, jangan buang darah kotor kalian sembarangan karena itu bisa berbahaya menurut si pengalaman narasumber kita yang satu ini. Nah di Balikpapan ya, tepatnya di Kalimantan Timur ini, tempat tinggalnya Pak Budi ini ya, merupakan daerah pinggiran kota yang masih banyak hutan, kebun, bukit, dan tanaman bakau sekitarnya gitu. Sekarang hutan tersebut sudah banyak berkurang karena menurut beliau katanya sering didirikan pembangunan gitu. Nah menurut Pak Budi ini di Balikpapan itu ada 3 kampung yang menurut beliau ini adalah reputasinya sudah terkenal sebagai sarangnya kuyang. Nah ini menurut cerita narasumber ya. Kemudian di situ saking terkenalnya dengan kampung ini, setiap wanita hamil dari luar kampung tidak akan berani menginjakkan kaki di 3 kampung ini, kata beliau, kata Pak Budi ini. Nah, seiring berjalannya waktu, sewaktu Pak Budi masih kecil yang duduk di sekolah SD, dia dan teman-teman sering bertukar cerita mengenai hantu kuyang yang sering menampakkan dirinya, baik di desanya maupun di desa sebelah, kata beliau ini. Biasanya anak dari kampung sebelah yang akan jadi narasumber, karena di kampungnya sudah menjadi rahasia umum dan jadi makanan sehari-hari. Seiring saya tumbuh besar, kata Pak Budi ini ya, saya berpikir bahwa cerita teman-teman SD di masa lalu itu hanyalah mitos dan isapan jempol belaka katanya. Layaknya cerita hantu di WC lah dan lain-lain dan sebagainya gitu. Meski awalnya menolak mentah-mentah, namun Pak Budi akhirnya mengalami dan menyaksikan sendiri kejadian di luar nalar tersebut. Beberapa kejadian diantaranya yaitu sepasang suami istri yang menurut Pak Budi ini ialah seorang perantau dari tanah Jawa gitu. Kampung Pak Budi sendiri ya. Saat itu istrinya sedang hamil katanya. Namun dia harus bekerja sebagai SPG di sebuah mall. Sebenarnya warga kampung sudah memperingatkan istri orang ini ya menurutnya tetangga Pak Budi juga sih.
Sebenarnya warga kampung sudah memperingatkan agar tidak sering pulang malam, apalagi sendirian. Tetapi ibu ini tidak menghiraukan. Sampai suatu malam wanita tersebut harus pulang lewat jam 11 malam dan melewati kebun kelapa sebagai jalan pintas. Nah itu dia. Keesokan paginya dia mendapati perutnya sudah kempes setelah kejadiannya di sini. Dan setelah diperiksa tidak ada janin di dalamnya. Ada juga seorang ibu hamil yang kebetulan kakak ipar teman saya sendiri, kakak ipar teman dari Pak Budi ini ya, dia pergi untuk berbelanja di pasar malam. Nah kebetulan di pasar malam itu kan rame ya. Nah dia tuh tidak sengaja, katanya tiba-tiba ada seorang nenek tua yang secara langsung itu tanpa dia kenal, tanpa dia tahu siapa nenek ini sebenarnya, dia mengelus perutnya gitu katanya. Terus ditanyalah ibu ini gitu, kata si nenek, dia bilang ini usia kandungannya sudah berapa bulan gitu. Nah tanpa menghiraukan apa-apa lagi ya dianggap biasa lah kan gitu kan, akhirnya disebutkan sudah mau 9 bulan katanya. Karena tidak peka dengan fenomena yang terjadi, si ibu hamil membiarkan saja si nenek mengelus-elusnya tadi kan. Tidak lama sesampainya di rumah, yang terjadi adalah si ibu hamil merasakan perutnya sakit. Saat dia telah melahirkan, betapa kagetnya dia menemui anaknya atau mendapati anaknya sudah tidak bernyawa dan terbujur kaku membiru. Nah, ya singkat ceritanya ya dia mungkin ini ya sangat shock, dia nangis begitulah. Nah, teman sekolah Pak Budi juga menjadi korbanku yang tersebut. Rumah temannya ini kebetulan berbatasan langsung dengan kampung di orang tuanya itu. Nah teman Pak Budi ini pindah ke kampung halaman di Jawa setelah lulus SMP dan baru kembali ke rumahnya di Balikpapan setelah dia lulus kuliah dan menikah. Istrinya yang baru pertama kali ke Kalimantan tentunya masih awam dengan cerita mitos ini. Ketika baru beberapa hari anak pertamanya lahir, si istri yang ingin pergi buang air melihat ada kucing yang masuk ke kamarnya, namun dia tidak menghiraukannya. Padahal saat itu anaknya yang masih bayi ini ditinggal sendirian di kamar, sementara mertuanya sedang di dapur. Sekembalinya dari toilet, si bayi tersebut sudah terbujur kaku dengan badan yang membiru. Kata Pak Budi ini ya, dia sontak saja lah ibu itu sangat shock dan menangis histeris waktu itu. Nah dari beberapa kasus di atas ini mungkin dari segi pandangan tenaga medis ada penjelasan atau bagaimana gitu secara ilmiah dan masuk akal, tapi bagi mayoritas warga di sini hal itu adalah karena serangan hantu kuyang tersebut. Nah inilah cerita singkat yang disampaikan ke saya oleh Pak Budi ini ya, Pak Budi Kampion yang namanya telah saya samarkan. Terima kasih banyak Pak Budi, semoga bisa menyimak ceritanya di channel ini. Nah bagi teman-teman yang ingin kisahnya saya angkat sebagai cerita atau menjadi narasumber, jangan lupa ikut Instagram saya ya, dan disitu bisa baca komentar di deskripsi video ini. Terima kasih pemirsa telah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.